Kota terbesar kedua di negara bagian Karnataka, Mangalore, terkenal akan universitas besarnya. Tiap tahunnya, murid dari setiap pojok dan sudut kota datang ke sini dengan mimpi mendapatkan pendidikan tinggi dan masa depan yang lebih baik. Kejadian nyata ini terjadi pada salah satu kampus kedokteran terkenal di kota ini, di mana siswa tahun pertama, Neha Paranjpe, terbangun di kamar asramanya dalam keadaan setengah sadar. Dia memakan setelah dari tangannya. Bekerja di Bank Nasional di kota Kolhapur, Mahasrahra Anand Panjpe tak pernah membayangkan, bahkan dalam mimpinya sekalipun, bahwa putrinya yang dia sekolahkan dengan harapan menjadi seorang dokter, ada kondisi yang bahkan dokter terkemuka sekalipun di kota ini dapat menyembuhkannya. Ini nak. Neha, simpan tas ini dengan baik ya. Dan semua makananmu juga ada di dalam tas ini. Pakaian dan bukumu ada di dalam koper ini. Dan kunci koper ini ada di dalam tasku. Benar kan, Bu? Iya. Kenapa, Bu? Beberapa kali Ibu mengatakan itu. Ibu khawatir sekali. Biarkan ibu khawatir padamu. Karena kalau ibu tidak khawatir padamu, ayah yang akan mengkhawatirkan ibu. Iya, benar. Kalian memang selalu meledekku. Tetapi sebenarnya aku tahu kalian berdua ini tidak bisa... Tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku. Kami sudah tahu, Ibu. Ayah? Apa ayah menangis? Tidak, sayang. Hari ini hari yang membahagiakan untuk ayah. Kau kuliah di kampus yang besar untuk menjadi dokter. Kenapa ayah menangis? Ayah bangga padamu, nak. Sungguh. Oh ya, tunggu dulu. Bawalah ini. Ayah, ini kartu ATM. Untuk apa ini? Ayah sudah berikan aku banyak uang. Ayah simpan saja. Aku tidak membutuhkannya. Sayang, ini kota baru. Kau seorang diri di sini. Kau harus punya uang simpanan. Iya kan? Kau tidak usah pusingkan masalah pengeluaran dan pinjaman. Kau datang ke sini untuk sekolah. Maka sekolah saja ya. Ini ambillah. Jaga dirimu ya, Bu. Kau juga ya. Aku tidak akan pernah lupa saat Neha masuk gerbang kampus ini. Aku dan ayahnya terus berdiri di sana lama sekali. Kami sangat bahagia. Neha, anak kami, akan menggapai mimpinya. Tapi bagaimana kami tahu kalau dunia mimpi baru baginya itu akan membawanya jauh dari kami? Ayolah, ayo. Dia sekarat. Ayo, beri dia satu, beri. Ayo lakukan. Ayo lakukan. Iya. Dari mulut ke mulut. Ayo cepat. Berikan satu padanya. Dari mulut ke mulut. Ayo, aku bilang dari mulut ke mulut. Ayo cepat lakukan. Aku bilang dari mulut ke mulut. Ayo lakukan. Ayo. Sudah Vikram, jangan begitu. Hei, dengar. Kau mau ikut campur? Hei, Junior. Junior, coba kau lihat. Sudah kawan, jangan iseng. Memang siapa yang iseng pada gadis cantik? Tapi perkenalan itu penting kan? Hei kau, baju merah. Ya kau, kemarilah.
kau ya. Pantas saja. Cantik juga ya, seperti kamu. Namamu? Nona Baju Merah. Kau panggil aku dengan nama yang seperti itu ya kan? Tuan Jaket Hitam. Jaga sikapmu. Insinyur atau kedokteran? Kedokteran. Jadi Nona dokter, tolong kau sebutkan 3 jenis tumor. Kampus ini punya perpustakaan besar dan penuh dengan buku tentang tumor dan juga hal yang lainnya. Surat kabar. Karena mungkin kau tidak tahu bahwa iseng itu sangat dilarang. Hanya dengan 1 laporan dariku, kau akan dikeluarkan dari kampus ini sekarang juga. Kau mengerti? Kau berani melawan ya? Sudahlah, memangnya apa yang bisa kulakukan sekarang? Jika kau bicara dengan anak baru itu, terus apa yang kau harapkan? Apa dia akan memberimu coklat? Kayaknya anak baru itu harus aku beli pelajaran. Untuk wanita seperti dia, hanya ada 1 pelajaran. 302. Dua, 3, 4, 2, 3, 5, dan 2, 3, 6. Permisi. Terima kasih. Tidak masalah. Sebelah sana. Bagus sekali. Terima kasih. Jika ada orang yang iseng kepadamu, bilang saja, kau kawannya Vikram. Sekarang biar dia rasakan akibatnya melawan Vikram. Biar tahu rasa dia. Ya, halo Bu. Kamarnya
Bagus. Karena ini asrama, ya tidak sama bersihnya dengan rumah ibu. Ya baiklah. Sampai jumpa. Baiklah. Orang-orang asrama di sini meminta uang yang besar, tapi yang mereka berikan kamar jelek seperti ini. Menyebalkan. Ya Tuhan, tolonglah jaga ayah dan ibuku. Mereka tidak pernah jauh dariku. Itulah alasannya. Kenapa fotonya bisa jatuh? Mungkin karena aku tidak memasangnya dengan benar. Hari berikutnya, orang tua Neha telepon untuk mencari tahu kabarnya. Neha cerita dia tidak tidur semalaman. Ada apa, Neha? Sepertinya kau tidak sehat. Ya begitulah. Mungkin karena ini tempat yang baru. Jadi itu alasannya. Karena tempat baru atau karena hal lain yang menjadi masalahnya? Kenapa kau seperti ketakutan begitu? Tidak apa-apa. Kamarku rasanya aneh saja. 302. Apa? 302? Apa kau tahu kalau kamar itu berhantu? Berhantu? Yang benar saja. Jangan bilang pada aku, Abah siswa kedokteran percaya dengan hal seperti itu. Tidak ada yang disebut hantu ataupun disebut arwah. Itu hanya cerita bohong, kau mengerti? Abha atas permintaan Vikram mencoba menakuti Neha. Rencananya hanya memberikan tekanan kejiwaan saja. Maksudnya hanya bercanda untuk memberikan pelajaran saja pada Neha. Tapi ada beberapa hal yang tidak harus kau jadikan bercandaan walaupun tanpa sengaja. Vikram, aku sudah mencoba menakut-nakuti dia. Tapi sepertinya dia tidak takut. Dia tidak percaya hantu dan sejenisnya. Baiklah, kita biarkan dia di kamar itu 1 malam lagi. Dan kita akan pakai baju hantu dan kemudian masuk ke kamar 302 untuk menakuti dia. Bagaimana? Bagaimana menurut kalian? Bagaimana? Apa yang kalian lakukan di sini? Apa kalian tidak tahu? Kamar 302 ditutup sejak lama. Kenapa? Apa kau pernah dengar Ibu Aruna? Dia kepala asrama ini. Kepala asrama yang tegas. Kamar 302 adalah kamarnya. Dan dia menderita kemudian mati di kamar itu. Dan sejak kejadian itu, kamar itu terkunci. Dan arwahnya terjebak di kamar 302.
Dan setelah kamar itu dibuka, arwahnya akan keluar dan tidak akan membiarkan siapapun untuk tetap hidup. Sudah cukup. Sekarang terserah kalian, percaya atau tidak. Aku akan laporkan pada dekan karena kalian tidak percaya padaku. Biar dia yang menceritakan yang sebenarnya terjadi. Kalau dia yang cerita, aku yakin kalian pasti percaya. Hei. Kau tidak pernah dengar apapun dan kau tidak pernah tahu apapun. Kau jangan pernah mendekati kamar itu sampai kapanpun. Baiklah. Kau ingin sampaikan sesuatu? Tidak. Tidak ada. Maafkan aku Tuhan, karena aku bingkaimu jadi pecah. Tapi aku janji, minggu ini aku akan belikan bingkai yang baru untukmu. Selain indera kelima, otak manusia dikatakan memiliki indera keenam. Selamat datang. Terima kasih karena sudah kemari. Kau harus membantuku. Mereka semua harus mendapatkan hukuman. Siapa itu? Bawa mereka bertiga ke hadapanku. Siapa? Aku sudah nantikan kejadian ini selama 10 tahun. Mereka harus mendapatkan hukumannya. Mereka harus mati. Mereka harus mendapatkan balasan atas semua perbuatan mereka.
Kenapa kau datang terlambat? Karena foto. Anggap saja ini sebagai biaya masuk kami, Pak. Siapa di sana? Siapa? Siapa itu? Siapa itu? Siapa kau? Siapa? Aku sudah tunggu ini selama 10 tahun. Aku sudah menunggunya selama 10 tahun. Kepala asrama, kau? Aku Inspektur Knight yang bertugas dalam kasus ini. Aku harus lakukan pemeriksaan. Apakah kau yang pertama melihat mayat ini? Iya, Pak. Waktu aku menyapu lantai tadi pagi. Aku melihat dia kemarin malam, Pak. Tapi aku tidur cepat. Pak, kematian ini sudah terjadi 1 jam. Kopral, cari tahu siapa yang melihatnya terakhir kali. Cari ke seluruh asrama ini. Ayo, kalian ikut. Kemarin malam kalian kemana? Pak, kami... Pak, kemarin kami makan dan pergi nonton film. Saat kalian pulang, apa penjaga kampus tidak melihat? Dia melihat kami, Pak. Lalu kenapa saat aku bertanya, siapa yang melihat penjaga terakhir kali, kenapa kalian tidak mengatakannya? Ini kemana? Lupakan bagian itu, Pak. Tempat itu sudah dikunci selama bertahun-tahun. Pintu kamarnya terkunci. Laporkan pada inspektur. Kami mengatakannya sebenarnya, Pak. Setelah memberikan uang ke penjaga, kami diizinkan masuk. Dan kami tidak melakukan apa-apa, Pak. Sungguh, Pak. Laporan, Pak. Ada masalah dengan kamar 302. Di mana? Di atas, Pak.
Kenapa ambulan belum juga datang? Ya, cepat datangkan. Ini kamar yang sama? Benar, Pak. Dobrak saja. Dengar, minta polisi wanita untuk datang. Ayo cepat. Siapa kau? Ya Tuhan. Aku telah bunuh sang penjaga. Cepat bawa dia. Aku tidak akan membiarkanmu. Mereka akan dapatkan balasan atas dosa-dosa mereka. Mereka akan dapatkan itu. Bawa dia. Ayo cepat bawa dia. Aku tidak akan melepaskanmu. Cepat bawa dia. Cepat. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan melepaskanmu. Selama aku bertugas di kepolisian, aku sering melihat kejahatan terjadi. Aku pernah melihat pemerkosa, aku pernah melihat pembunuhan. Tapi apa yang kulihat malam itu adalah sebuah mimpi buruk dalam hidupku. Aku tidak akan bisa melupakan kejadian itu. Bahkan sampai sekarang pun, aku masih mengingat kejadian itu. Bagaimana bisa gadis dengan tinggi 150 cm membunuh pria besar? Bukan. Bagaimana ini? Bagaimana ini, dokter? Bukan. Sayang, ini ibu. Sayang, ini ayah, sayang. Kau bukan ayahku. Govin, Rajan, Murugan. Aku ingin ketiganya. Biarkan aku. Lepas. Bagaimana ini, Bu? Waktu inspektur naik menjelaskan pada ayah dan ibunya Neha bahwa dia telah membunuh penjaga kampus, mereka tidak percaya. Namun inspektur juga percaya bahwa ini bukan dilakukan oleh Neha, tapi semua bukti memberatkannya. Sidik jarinya pada tubuh penjaga itu, kulit dan jejak darah dari penjaga ini ditemukan pada giginya. Bahkan Neha sendiri mengatakan di Kanada bahwa dia telah membunuh penjaga kampus. Anakku tidak punya masalah mental. Tapi kami kaget dia bisa bahasa Kanada. Padahal dia itu tidak pernah belajar bahasa Kanada. Aku sampai tidak habis pikir. Bagaimana ini bisa sampai terjadi? Aku sangat terkejut. Bagaimana mungkin gadis biasa seperti itu bisa membunuh pria dengan tubuh yang besar? Melihat keadaannya sekarang, bahkan orang tuanya sendiri mengatakan jika melihat matanya, dia tidak seperti melihat Neha. Inspektur Naik tahu benar petunjuk yang bisa ditemukan dalam kasus ini hanya berada di dalam kampus itu. Naik mulai lakukan pencarian lebih detail. Vikram dan Raj mengaku bahwa dia meminta Neha masuk ke kamar 302 karena kamar itu berhantu. Lalu banyak lagi cerita tentang kamar itu. Tapi dilema terbesarnya adalah bagaimana jika yang kupikirkan memang terjadi pada Neha. Maka dia tidak bersalah dan hanya ada satu cara agar dia bisa diselamatkan. Untuk itu, seseorang harus memberikan pengakuan bahwa kamar itu berhantu karena sistem hukum tidak berlaku pada hantu. Untuk mengetahui lebih banyak tentang kamar 302, Inspektur Naik memeriksa pekerja lama, mantan siswa, pihak berwenang, dan orang-orang terpercaya. Beberapa orang menolak memberikan pengakuan. Cerita dari beberapa orang berbeda dan beberapa orang lagi katakan ini hanya rumor belaka. Lagi pula, setelah menyatukan semua pengakuan berbeda, kesimpulan ceritanya adalah seperti ini. 10 tahun lalu, kamar 302 adalah milik penjaga asrama.
Dikatakan bahwa dia adalah penjaga asrama paling sadis di kampus. Hingga kini, dia disebut dengan Aruna. Untuk berikan pelajaran baginya, 3 siswa Govin, Rajam, dan Murugan bersama dengan penjaga kampus menguncinya dalam ruangan ini sebelum mereka pergi liburan. Dia tidak tahu bahwa asrama ini dikunci. Tidak ada orang lain yang bisa mengeluarkan Aruna dari kamar itu. Aruna terus berteriak dalam kamar ini hingga dia meninggal dunia. Dari catatan tersebut ditemukan bahwa sang penjaga asrama ini mulai kelaparan dan memakan tangannya sendiri. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Baik perawatan ataupun terapi tidak ada gunanya bagi Neha. Dia sudah tidak terkendali. Aku rasa kita harus berikan dia perawatan kejutan. Suamiku, jangan biarkan dokter lakukan itu pada anak kita. Bagaimana ini? Kenapa bisa begini? Anakku Neha. Dia akan baik-baik saja. Paman, aku menyesal. Iya, Nak. Aku yang memasukkan Neha ke dalam kamar itu. Maafkan aku, Paman. Paman, tolong dengarkan aku dulu, Paman. Paman, tolong. Paman, dengarkan aku dulu, Paman. Paman, tolonglah. Kondisi Neha terus memburuk. Dan kedua orang tuanya terus berpikir kapan kiranya putri mereka akan membaik. Inspektur Naik juga mulai merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Neha. Saat ini Inspektur Naik bertanya pada beberapa orang dan memanggil beberapa paranormal. Baik sang inspektur dan orang tuanya Neha percaya pada paranormal akan mengutamakan kejadian ini dan juga melihat kondisi dari Neha. Mereka siap untuk mengambil langkah berikutnya. Untuk urusan anak, hanya seorang ibu yang tahu kepedihan yang dirasakan oleh putrinya. Ayah Neha tidak siap untuk memanggil Ibu Mirnon. Jadi akulah yang melakukannya.
Apa yang kau lakukan di dalam tubuh Neha? Ini bukan tempat untukmu. Kau harus pergi dari tubuhnya. Aku tidak akan pergi. Aku akan bunuh. Aku akan bunuh semua orang. Apa yang kau bicarakan? Gavin, Rajan, dan Murugan. Mereka bertiga mengunciku dalam kamarku. Aku menderita dan merasakan kematian yang menyakitkan. Aku tidak akan pergi. Aku akan bunuh penjaga kampus. Tapi kenapa harus Neha yang bertanggung jawab? Apa salahnya? Jika kau tidak lepaskan dia, dia bisa mati. Kau tidak akan mendapatkan ketenangan dengan membunuh gadis tidak bersalah itu. Tidak ada kedamaian. Balas dendam. Jika kau ingin aku lepaskan Neha, maka suruh mereka bertiga datang. Bawa mereka. Jika tidak, Neha akan mati. Dia. Baiklah. Apapun yang kau minta akan diberikan. Aku akan secepatnya membawa mereka bertiga ke hadapanmu. Dia menyebutkan 3 orang yang membuat penjaga asrama ini tewas. Aku akan mencari mereka dengan cara apapun. Untuk menyelamatkan nyawa Neha, rasanya sangat berbahaya jika kami membawa mereka bertiga. Saat itu kami hanya punya 2 cara yang bisa menyelamatkan Neha. Yaitu dengan cara mendatangkan mereka bertiga untuk menyelamatkan nyawa Neha. Atau terus saja menunggu hingga tubuh Neha melemah lalu dia mati. Dan ini adalah pilihan yang sulit. Akhirnya kami putuskan untuk membawa mereka bertiga. Kami mendatangkan mereka dari Kartanka untuk dipertemukan dengan Neha. Temukan kalian lagi untuk balaskan dendam atas kematianku. Aku akan balas dendam. Tolong Nyonya, tolong maafkan kami. Tidak akan pernah. Orang seperti kalian tidak harus dimaafkan. Lepaskan mereka, Aruna. Tuhan saja mengampuni kesalahan mereka. Pada usia 32 tahun, Govin mengidap kanker. Rajan kehilangan seluruh keluarganya dalam kecelakaan kendaraan. Dan Murugan, dia seorang dokter anak yang tidak bisa punya anak. Dan saat ini hidup mereka lebih buruk dari kematian yang telah mereka berikan padamu. Maafkan kami, Nyonya. Jika kau tidak maafkan kami, Tidak. maka nanti apa yang terjadi pada kami. Jadi tolonglah, Nyonya. Maafkanlah kami. Aruna, aku mohon sekali padamu untuk memaafkan mereka. Hari ini tidak harus terjadi pembunuhan pada orang yang tidak bersalah. Sekarang tolong keluar, Aruna. Tidak. Neha tidak bersalah. Kenapa kau menggunakan tubuh Neha untuk membalaskan dendammu? Dia sama sekali tidak tahu masalahmu.
Akhirnya Neha kembali ke rumah orang tuanya. Orang tuanya tidak pernah membiarkan dia pergi lagi setelah kejadian ini. Dan mereka mencarikan kampus yang dekat dengan rumah mereka. Neha dan keluarganya berusaha sekuat tenaga untuk kembali pada keadaan yang normal. Akan tetapi saat hidup memberikanmu ujian buruk seperti ini, mungkin tidak akan pernah mudah bagi seseorang melupakan kejadian tersebut. Kejadian yang mengubah kehidupanku waktu itu, aku bermimpi untuk menjadi seorang ahli bedah. Tapi kini menyebutkan kampus kedokteran saja membuatku sangat ketakutan. Ibu dan ayahku yang dulunya bermimpi menjadikanku seorang dokter, hari ini menyebutkan kalimat dokter saja. Mereka ingat di hari aku mendapatkan perawatan kejutan itu. Paranormal sendiri adalah cerita atau subjek spesial dalam episode ini yang merupakan episode sangat spesial. Kau akan bertanya kenapa? Itu karena cerita ini memperlihatkan banyak sisi dan banyak aspek. Kita akan mengalami banyak kejadian seperti ini karena terdapat dorongan motivasi dari dalam diri untuk menemukan keadilan yang mana arwah tidak akan pergi sebelum dia mendapatkan keadilan itu. Karena itulah arwah harus mendapatkan keadilan untuk bisa pergi. Karena kalau tidak, itu akan terjebak dan tetap terikat dengan bumi selamanya.